tempat juga untuk para pemuda yang tersesat. Bener. Setuju ya? Kalau tersesat ke sini, tersesat ke jalan yang benar berarti, bro. Kalau kita semua nanti sudah ikut Elon Musk ke Mars, kalau sholat menghadapnya kemana? Bib, setan itu kan dari api. Kalau dia masuk neraka, dia kan autoimun. Habib Hussein, Prof. Renal, apa kabar Habib Hussein? Kabar baik, alhamdulillah. Lama saya cari-cari dan kita ketemu selisipan terus ya di internet di mana. Terima kasih undangannya, Bro. Sama-sama. Kehormatan ada di sini. Sama-sama. Ini kita pakai IndiHome, Bib. Supaya internet kita tanpa batas. Lancar. Ya. Dan hari ini kita berada di Rumah Perubahan Jakarta Escape. Iya. Tempat juga untuk para pemuda yang tersesat. Bener. Setuju ya? Kalau tersesat ke sini, tersesat ke jalan yang benar berarti, Bro. Gitu ya, tempat yang ke jalan yang benar ya. Benar. Habib ini dikenal dengan antara lain dikenal dengan ada satu program namanya Pemuda Tersesat. Benar, Bro. Sebelumnya saya lihat ada Mas Tretan ya, Tretan Muslim sama Coki waktu itu. Benar. Ya. Terus kemudian sejak ketemu Habib saya lihat sudah tidak tersesat lagi. Kenapa namanya Pemuda Tersesat? Itu sebenarnya program di Ramadan kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu. Kita mau ngasih edukasi setiap hari, setengah jam kepada anak-anak muda, semacam kultum. Nah, tapi berhubung segmen kita adalah anak muda, kemudian Tretan Muslim waktu itu pertanyaannya jangan yang biasa ditanyakan, kayak apa yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Itu biasa sekali ya? Iya, artinya itu sesuatu yang sudah bisa ditemukan di tempat lain dan jawabannya dari orang-orang yang jauh lebih bisa menjawab daripada saya. Nah, akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin ditanyakan di forum-forum seperti masjid, musola, dan lain sebagainya, tapi keresahan anak muda. Terus kata saya, apa contohnya? Contohnya, nonton cewek seksi nari-nari di TikTok. Pas bulan Ramadan, apakah itu membatalkan puasa? Nah, itu biasa kan anak-anak muda lihat-lihat begitu ya? Nah itu akhirnya ya udah, Bro. Kita ini mah pertanyaan sesat kata saya. Akhirnya kita bikin namanya Kultum Pemuda Tersesat. Dan exposure-nya tinggi sekali. Saya pikir Tretan sama Coki yang tersesat saat itu. Nah, itu akhirnya cari simbolnya. Jadi cari simbol ya. Saya simbol yang memberi pencerahan. Ya. Coki sebagai simbol manusia paling sesat di muka bumi dan Tretan sebagai orang awam yang selalu pusing dengan pertanyaan-pertanyaan dari Coki, tapi dia ingin tetap menjaga imannya, jadi posisinya seperti itu. Jadi ada konsepnya juga di situ. Konsepnya ada konsep. Nah terus pemuda tersesat yang diangkat isu-isunya diambil dari internet atau sehari-hari? Awalnya enggak. Awalnya kita menentukan pertanyaan sendiri berdasarkan fenomena yang ada. Akhirnya setelah Ramadan itu jadinya kultumnya dihilangin karena udah bukan Ramadan, pemuda tersesat dan open question ke media sosial. Jadi mereka bisa nanyakan sendiri. Nah itu yang kemudian Prof betul-betul menguji pembelajaran saya, ilmu saya dan keimanan saya gitu. Menguji kesabaran juga. Misalnya mereka tanya Prof ya. Bib, dalam Islam itu hari kiamat kan terjadinya hari Jumat. Nah, negara-negara yang masih Kamis atau sudah Sabtu gimana dong? Apa itu maksudnya? Jadi kiamatnya kan hari Jumat. Iya. Nah, kalau negara yang pada masih saat hari Kamis, itu masih Kamis. Iya, negara karena lain. Bumi itu bulat, tidak semuanya hari sama. Iya. Oh. Nah, itu kan enak kalau mereka masih Kamis, berarti besok kiamat, tobat dulu hari ini. Yang dapat jatah itu enak dong. Apalagi yang dapat jatah Sabtu, masih minggu depan tuh baru kiamat. Udah dapat bocoran dia. Nah, iya. 1 hari sebelumnya. Iya, atau gini, Bro. Kalau kita semua nanti sudah ikut Elon Musk ke Mars, itu kalau sholat menghadapnya kemana? Jadi kita dihadapkan sama pertanyaan-pertanyaan gitu. Itu pertanyaan anak-anak zaman sekarang ya, yang sebetulnya perlu dijawab ya. Itu sumbernya bisa jadi keresahan dari hati dan pikiran yang jernih dan bersih. Misalnya contohnya dia tanya, kalau pahala dan dosa kita itu 50-50 nanti di akhirat, kita itu masuk surga apa neraka? Nah itu mungkin di luar keresahan ada pertanyaan yang kesannya bercanda, tapi ternyata
pertanyaan ini itu juga digarisbawahi di Al-Qur'an. Di dalam suratul ada A'raf semua. itu ada penjelasan tentang bagaimana orang kalau pahala dan dosanya berimbang itu. Dan akhirnya dimasukkan surga karena rahmat atau cinta kasih dari Tuhan kepada dia. Nah, itu kesannya kayak apaan sih, bercanda gitu. Nggak taunya kemudian padahal itu muncul kalau nggak dari keresahan, tapi dari iseng yang sumbernya saya yakin dari pikiran dan hati yang bersih, ingin mengetahui agama. Dan karena itu kemudian sebagian mereka merasa, gue semangat lagi nih belajar agama gitu. Jadi kemudian juga bagi yang non-muslim juga akhirnya, wah gue bisa merasakan jawaban-jawaban yang universal. Karena kecenderungan saya ketika menjawab itu bukan hanya berbasis kepada pandangan keislaman, tapi universalitas gitu. Dan ada juga kan pemikiran-pemikiran atau kejadian yang dulu belum ada. Benar. Kayak sekarang ke Mars begitu. Dulu mana kebayang orang ke sana. Mana kebayang gitu. Sekarang kejadian. Iya. Atau contohnya gini, Bro, juga. Bib, setan itu kan dari api. Ya. Nah, kalau dia masuk neraka, dia kan autoimun tuh. Jadi dia nggak tersiksa dong katanya. Terus, tapi ternyata walaupun kejadian itu belum terjadi, ada sosok ulama namanya Imam Abu Hanifah. Itu yang dulu hidup di perkotaan, di Basrah, Prof. Dan dia biasa ngadepin pemuda-pemuda yang seperti ini. Karena itu walaupun belum terjadi, banyak jawaban-jawaban dari beliau yang sudah disampaikan. Salah satunya soal itu. Jadi akhirnya Imam Abu Hanifah itu bikin tanah lempung, dibuletin, terus dilempar ke si penanya ini. Wah, sakit kata dia. Ya udah, kamu dari tanah dilempar tanah sakit juga kok. Oh. Jadi sama aja. Api dengan api sama dengan api aja. juga. Jadi akhirnya saya dulu ketika baca riwayat-riwayat ini, Prof. Misalnya ada orang tanya ke Imam Abu Hanifah, kalau kita sholat di atas Ka'bah, ngadepnya kemana? Apa ke bawah? Akhirnya jawabannya kemana aja itu dihitung sah. Saya dulu ketika baca kitab ini, Bro, ngerasa kayaknya nggak akan ada deh ilmu ini saya pakai suatu hari. Nggak akan ada deh orang nanya beginian. Nggak mungkin, karena kita kan basicnya santri, Prof. Ya. Rapi dalam berpikir tentang agama, kita pakai akhlak, gitu, kesantunan, nggak berani mikir yang aneh-aneh. Nggak taunya sekarang kepake malah. Jadi saya nggak tahu dulu di pesantren bahwa ada manusia tersesat itu di luar. Jadi menguji pengetahuan iya, menguji keimanannya di mana? Menguji keimanan itu ketika pertanyaan-pertanyaan itu kemudian bikin kita, oh iya ya, keimanan kita akhirnya di-challenge tuh. Iya ya, misalnya soal kiamat tuh. Iya. Wah, gimana nih posisi keimanan Nggak kita? sama harinya. Iya, jadi betul-betul. Dan yang paling penting diuji kesabarannya, Bro. Oh. Ya, ini pertanyaan beneran apa enggak? Main-main apa enggak? Dan juga dia ngejawab terus. Tapi kan gini, tapi kan gitu. Iya. Jadi akhirnya kita bingung. Kalau diperhatikan itu pemuda-pemuda yang seperti itu dalam kehidupan sehari-hari kayak apa ya? Sampai muncul gagasan-gagasan seperti itu. Apakah mereka memang makin nyeleneh? Mereka memang berpikir atau guyon aja? Saya rasa itu muncul dari kreativitas berpikir, Bro. Artinya kan gini, mereka berarti memberikan waktu dan pikiran yang cukup serius untuk hal-hal yang sifatnya religius. Karena itu saya memandang positif dan kemudian dengan semangat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Karena kalau orang yang memang tidak memberikan waktu dan pikirannya untuk agama secara serius, gak sampai tuh ke tahap itu gitu. Atau mereka bukan orang-orang yang critical thinking-nya itu kuat, gak akan bertanya seperti itu. Ketika dikasih tahu surga dan neraka begini, kiamat itu hari Jumat, oh ya udah. Tapi kan karena mereka punya critical thinking yang baik, sampai nanya itu, dan itu diakui bahwa banyak orang yang sejak di pertanyaan aja udah kaget, iya ya, kok gue gak pernah nanyain ini. Berarti sebetulnya ini juga kemajuan zaman, karena zamannya sudah seperti ini, muncul isu-isu baru yang seringkali juga mereka nggak dapat jawabannya, tetapi sehari-hari muncul sebetulnya dalam kehidupan, karena kehidupan ada di dunia internet, informasi ada di situ semua, kejadian-kejadian baru semuanya bisa dilihat, sehingga timbul pemikiran-pemikiran dan muncul anak-anak yang explore, kurang lebih gitu ya? Iya, dan kemunculan eksplorasi itu bukan hanya dari pemuda-pemuda yang sifatnya santri
Tapi juga dari pemuda-pemuda yang awalnya mungkin tidak memiliki concern kepada agama, kemudian sekarang mulai ada ketertarikan. Sehingga ketika mereka background-nya science misalnya, bro. Pertanyaannya, iya ya, hari Jumat. Tapi kan ada yang secara sains masih hari Kamis atau sudah Sabtu. Nah itu yang kemudian dipertanyakan. Atau misalnya saya pernah tuh ditanyain gini, bro. Bernafas ketika berpuasa itu boleh enggak? Kata saya ya boleh, tidak membatalkan puasa. Padahal nafas itu, Bib, katanya mengandung air secara kimia. Jadi kan berarti masuk tuh air ke mulut kita dengan kita bernafas katanya secara tidak langsung. Luar biasa ya. Nah itu. Luar biasa. Itu yang menyebabkan. Jadi saya melihat ini semangat beragama yang tumbuh secara positif. Yang harus kita jaga kepositifannya dengan memberi jawaban yang baik, meyakinkan dan mendidik mereka untuk tetap moderat dan toleran dalam beragama. Iya, karena tadi satu mengenai hari. Kita aja lebaran, ada yang udah lebaran, ada yang belum lebaran. Ya. Karena harinya beda. Harinya beda. Beda. Terus udara kita di Indonesia ini kan basah, lembab. Lembab. Jadi uap airnya memang cukup kuat dibandingkan dengan kalau saya waktu sekolah di Amerika. Itu kita malah harus pakai pelembab, kering. Kering sekali. Ya, nah memang, itu. Saya aja nggak pernah. Nggak kepikiran nggak kepikiran, dan mungkin karena background saya kan tidak di sana ya bro. Jadi ya udah, itu challenge kita. Akhirnya kita harus kemudian belajar lagi bukan hanya pada aspek keagamaannya. Kita mulai itu ngobrol dengan para teman-teman yang kuliah di sains untuk mencari jawaban. Nah, di sanalah kemudian saya menemukan arti dari ulama. Dalam Al-Quran, ulama itu artinya orang yang berilmu. Berilmu, iya. Ilmu apa aja, gak mesti ilmu agama. Karena itu seharusnya memang agama itu dilihat dalam segala sudut pandang. Saya jadi teringat ini waktu saya pergi ke Mesir, saya lihat itu ada beberapa tempat dalam sejarah itu, di masjid itu bagian tertentunya itu perpustakaan. Iya. Jadi orang justru, apalagi zaman dulu kan, Mesir itu terkenal dengan sainsnya begitu ya, dan kemudian itu ternyata salah satu tempat mencari ilmu ada di situ. Benar, iya. Ada perpustakaan terbesar yang dibangun dalam kedinastian Islam itu Bait Al-Hikmah. Itu ya memang untuk kemajuan peradaban, apalagi di era Abbasiyah yang memang fokus di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bahkan Arab Islam itu kan di antara yang pertama menerjemahkan kitab-kitab filsafat dari Yunani, bro. Karena kegemaran mereka untuk kemudian mengadopsi filsafat sebagai bagian dari ilmu pengetahuan. Yang itu yang kemudian melahirkan filsafat Islam misalnya. Jadi bukan membuat agama steril, tetapi membuat agama jadi tumbuh ya, kurang lebih begitu ya. Betul. Ya? Nah, ini menarik nih. Ada sejarawan yang sekarang populer sekali, namanya Yuval Noah Harari ya. Nah, saya sering mengutip dia dan dia akan menceritakan sejarah manusia itu ya. Sejarah manusia sampai akhirnya manusia bisa bekerja sama dan menghasilkan sains. Dalam pikiran saya, manusia itu harus bisa bekerja sama dong. Tidak boleh dibatasi oleh agamanya kan. Benar. Kalau saya pergi ke Tulus, itu saya lihat tuh ada tipe yang manusia seperti Habib. Gitu ya. Pakai kopiah seperti ini. Tapi saya lihat juga ada orang Yahudinya di sebelah sana. Benar. Ada orang Sikhnya. Ya. Ada orang Cinanya yang nggak pakai apa, tapi kita tahu dia orang Cina, ada orang Eropa segala macam. Itu kolaborasi para saintis begitu. Sebetulnya perjalanan manusia mencari Tuhan ini ada hubungannya nggak dengan sampai bagaimana manusia mengenal sains? Itu bertentangan nggak sebetulnya? Bahkan Tuhan yang diperkenalkan pertama kali oleh Nabi Ibrahim sebagai bapak monoteisme dari semua agama, Yahudi, Kristen, dan Islam, itu perkenalan pertamanya itu bersifat sangat saintifik, bro. Melalui pendekatan-pendekatan logis filosofis, di mana dalam catatan Al-Quran, Nabi Ibrahim mengkritik para penyembah matahari saat itu. Kalau kamu nyembah matahari, matahari itu siang doang. Malamnya kamu gimana? Kalau kamu nyembah bulan dan bintang itu malam doang. Aja. Siangnya gimana? Masa Tuhan sip-sipan kan? Enggak juga gitu kan. Nah akhirnya itu kayak tukang ojek dong. Iya makanya. Itu yang pendekatan pertama dan utama Nabi Ibrahim ketika menjelaskan konsep ketuhanan kepada masyarakat. Yang itu di-capture dalam Al-Quran. Jadi sangat saintifik. Karena itu sebenarnya sains agama, pola hubungannya itu seharusnya adalah saling
terintegrasi satu sama lain. Sains membutuhkan agama untuk kemudian menjaga agar sains itu tidak mengarahkan manusia pada chaos. Agar ketika manusia menemukan uranium itu tidak digunakan untuk menjadi senjata nuklir. Agar nuklir tidak digunakan untuk menghabisi manusia lain dan alam semesta. Butuh pendekatan agama, kecenderungan agama untuk itu. Dan agama juga butuh sains untuk membersihkan agama dari mitos-mitos yang biasanya mengiringi agama kan. Saya jadi ingat sama apa yang diucapkan Einstein tuh. Agama tanpa sains itu buta, sains tanpa agama membabi buta. Benar. Betul ya? Iya, benar. Membabi buta, betul itu. Itu jadi, saling kita gunakan sains untuk hal-hal yang batil, untuk menguasai. Iya, karena itu kan Einstein menjadi salah satu ilmuwan yang paling banyak surat menyurat dengan teolog-teolog Kristen pada saat itu kan. Karena memang concern-nya tinggi bahwa agama dan sains itu harus beriringan. Ya di COVID-19 saja kemarin kan, Prof, bayangkan kalau tidak ada tokoh agama yang kemudian mengajak umatnya untuk beribadah di rumah aja. Itu pasti akan kesulitan untuk kemudian mengendalikan, termasuk nggak mudik juga sulit itu. Iya, kalau nggak pakai agama kan pendekatannya. Saya melihat posisi agamawan itu sentral dalam peradaban kita. Sehingga kalau di sini bermasalah, maka upaya untuk membangun Indonesia dan peradaban dunia itu juga akan susah. Padahal kita semua sekarang harus kerjasama antar bangsa. COVID nggak bisa diselesaikan kalau kita tidak bekerja sama antar bangsa, antar perbedaan itu. Habib, saya mau kembali ke sini. Ini tadi saya dikasih buku nih sama Habib nih. Seni Merayu Tuhan. Tuhan perlu dirayu. Gimana, Habib? Jadi seni merayu Tuhan ini sebenarnya adalah satu edukasi kepada orang yang cenderung beribadah itu hanya secara lahiriah saja, Bro. Jadi mereka ketika sholat misalnya bagi seorang muslim, ya udah, mereka sholat sebagai gerakan fisik saja. Jadi hanya ritual rutin begitu ya? Benar. Rutin, tanpa makna, pemaknaannya kurang. Di tengah-tengah dia sholat, pikirannya traveling kemana-mana. Pinjol yang itu kayaknya jatuh tempo besok harus dibayar gimana ya. Hatinya juga tidak hadir. Sehingga saya sering bilang, itu mah bukan sholat, itu mah yoga bersyariah aja. Yoga itu mas sebenarnya. Cuma ya ada bacaan-bacaannya sehingga ada pahalanya lah. Tapi bukan sholat karena fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat, kata Tuhan dalam Al-Quran, untuk mengkritik orang-orang yang seperti itu. Nah, begitu juga saya ngumpul sama teman-teman saya yang Kristiani misalnya. Banyak yang dia ke gereja itu hanya formalitas aja. Hanya formalitas. Formalitas. Bahkan empot-empotan berat. Bahkan dipaksa oleh orang tuanya. Itu kan fenomena anak muda dan agama sekarang. Jadi gak meninggalkan agama ya karena ya udahlah gitu. Tapi tetap malas-malasan. Nah, maka Tuhan tidak menghendaki zatnya itu didekati dengan pendekatan yang sifatnya keterpaksaan. Dia harus karena kesadaran. Karena itu kita harus menjalani ibadah-ibadah itu sebagai bentuk seni dalam merayu Tuhan. Karena dalam Islam, surga itu diberikan kepada orang-orang yang mendapatkan rahmat Tuhan. Dan rahmat Tuhan itu harus diketuk melalui seni merayu Tuhan dalam ibadah itu. Karena kalau sekedar sholat, dia tidak akan mengantarkan manusia kepada surga, kata Nabi Muhammad. Semua itu masuk surga karena rahmat Tuhan. Kalau sholat ya udah Tuhan bayar dengan nikmat, selesai. Makanya ibadah itu harus sebagai seni merayu Tuhan. Dan dimaknai ya? Iya. Dimaknai. Karena dari 99 nama suci Tuhan dalam Islam, itu lebih dari 90 itu sifat feminin yang menyelimuti Tuhan. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sehingga Tuhan harus kita rayu. Karena itu kalau kita baca doa-doa para nabi di Quran, itu pertama biasanya merendahkan dirinya, kemudian menjunjung kebesaran Tuhan,
baru kemudian meminta dengan baik. Kita merayu perempuan kan begitu juga. Ada tahapannya, ada Iya. stepnya, Kamu ada cantik, kedalamannya. Ada kedalamannya. Nah, saya kritik di sini. Kalau merayu perempuan aja kamu memberikan effort yang besar, kenapa kamu tidak memberikan effort itu juga ketika kamu beribadah gitu? Jadi seni memahami Tuhan juga penting. 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 Dari situlah kita bisa mendapatkan Tuhan. Benar. Ya, Apa yang kita kehendaki, kemudian Tuhan relakan. Dan kalau nggak paham, ketika Tuhan kasih sesuatu, kita akan berprasangka buruk kepada Tuhan. Seperti seringkali begini, Prof. Karena itu saya ketika masuk ke rumah perubahan tuh tadi langsung seneng banget. Karena pas hujan juga, saya merasakan kenikmatan hujan di sini. Di alam yang terbuka dengan segala keindahannya. Nah, sering kita kalau tidak paham kepada Tuhan, kan ketika hujan kita malah ngutuk hujan. Ya, komplain. Ya. Minimal hati kita, kok hujan sih. Iya, iya. Nah, karena itu penting untuk kemudian memahami bahwa setiap ketentuan Tuhan itu ada keindahan. Ada keindahannya. Yang bikin gak indah itu adalah manusianya. Ya, keluhan-keluhan kita. Keluhan kita atau manusia-manusia yang merusak tatanan yang sudah rapi dibuat oleh Tuhan sehingga hujan menjadi sebab jadi banjir. Itu kan manusia yang bikin gitu. Nah, itu yang kemudian bagi saya penting kita memahami Tuhan agar semua ketentuan yang Tuhan berikan kepada kita ridho gitu, kita menerima dengan baik.